Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur di masalah satria dimanapun sedulur berada, yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk kesempatan kali ini sedulur, saya akan menjelaskan sebuah teori tentang belajar ilmu, khususnya ilmu kebatinan, ilmu hikmah. Jadi kita perlu dalam belajar itu, belajar ilmu gaib itu perlu seorang guru, ya, dimana guru ini merupakan faktor utama bagi seseorang atau si murid yang ingin belajar ilmu kebatinan khususnya, ya. Saya bicara di sini bukan ilmu yang lain, tapi khusus ilmu kebatinan. Ya. Ketika ada kasus, ya, orang belajar ilmu kebatinan itu menjadi gila, itu bukan karena ilmunya, tetapi karena pertama tidak ada guru, tidak ada yang membimbing. Jadi ilmunya itu liar, salah kaprah, dan cara mengamalkannya salah. Walaupun doanya benar, tapi jika tidak ada gurunya, prosesnya salah, maka yang timbul bukannya positif, akan menjadi negatif. Itu sedulur, itu yang pertama. Jadi nanti di video ini akan ada sambungannya, ya. Ini bagian pertama, nanti bagian keduanya ada, ya. Ini bagian pertama, karena kalau dijadi satu nggak mungkin, karena durasi sangat panjang. Saya bacakan dari referensi dari kitab induknya ini, bahwa secara teori bahwa untuk supaya belajar agar suatu kegiatan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar dan berhasil dengan sukses, maka dibutuhkan suatu rencana atau persiapan yang matang. Begitu pula dalam mempelajari ilmu-ilmu hikmah atau ilmu kegaiban. Kalau dalam bahasa Jawanya ngelmu, gitu ya. Seseorang yang hendak belajar ngelmu tidak boleh tergesa-gesa, sedulur, supaya tidak terjadi kesimpang siuran atau sesat atau menyimpang, itu sedulur, dan kacau balau. Nah, ini efek-efeknya bisa menjadi gila. Upaya pertama yang harus dilakukan oleh calon murid adalah kesiapan batin. Nih, upaya yang pertama adalah kesiapan batin. Dalam hal ini ada baiknya diawali dengan berkonsentrasi dengan orang yang telah ahli dalam ilmu gaib, dan juga kepada ahli ilmu agama yang diyakininya. Dalam hal ini adalah guru kita yang mau kita emban ilmunya. Jadi guru itu harus pertama dia menguasai ilmunya, ilmu gaibnya itu menguasai. Yang kedua, memang dia itu basicnya orang-orang ahli ibadah, kenal dengan hukum-hukum Islam, ya, hukum-hukum agama Islam. Jadi nanti kalau kita pas dikasih pembelajaran itu tidak sesat, gitu dulu, sesuai dengan syariat Islam. Jadi walaupun ilmu kebatinan itu banyak versinya, ya, ada versi yang benar, ada yang versi yang salah. Jadi hati-hati di dalam mencari guru. Dalam mempelajari ilmu dibutuhkan suatu persiapan supaya tahu terapan ilmu batin tersebut dengan jalan memperhatikan dan memahami maknanya. Duduk dengan tenang, penuh kesadaran, pahami apa yang sedang dilakukan. Tentu saja sedang mempersiapkan diri untuk mempelajari suatu ilmu. Persiapan yang penting untuk belajar ilmu adalah tahu betul bahwa dirinya telah siap untuk belajar. Berikut adalah 4, ya, cara sukses untuk belajar ilmu gaib atau ilmu, atau belajar ilmu kebatinan. Ada 4 perkara, sedulur, jadi yang harus dipahami. Yang pertama, mantap, sedulur. Jadi mantap ini artinya mantap dengan penuh keyakinan untuk mempelajari ilmu tersebut. Jadi tidak ragu-ragu, tidak maju mundur. Apalagi yang ibaratnya yang mau belajar ilmu, takut puasa, takut lelaku. Kalau puasa sendiri, nah kalau pakai mahar takut bayar mahar,
eman bayar mahar dan lain sebagainya, itu namanya tidak mantep itu. Jadi harus mantep, benar-benar siap seperti itu. Yang kedua, teman ya. Teman ini artinya tekun atau bersungguh-sungguh. Nah, setelah sedulur mengamalkan atau mendapatkan ilmunya dari seorang guru, mengijazahkan baik yang puasa maupun yang pakai mahar ya dengan uang, itu setelah dapat harus diamalkan dengan sungguh-sungguh. Jangan setelah dapat kita taruh di lemari atau diumpetin di bawah baju. Jadi harus mantap, dipelajari secara kontinu, secara istiqomah, secara ajeg, dipelajari, diwirid, dipraktekkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari kita. Baru nanti akan berefek gitu sedulur. Yang ketiga, gelem ngelakoni. Artinya mau menjalani walau apapun yang terjadi, tetap menghayati ilmu tersebut. Jadi ketika kita menjalani keilmuan ini, jangan harap akan mendapatkan kemudahan saja, akan mendapat sesuatu yang baik saja. Nah, setelah sedulur ujian yang beratnya ini, setelah mempelajari ilmu ini, belajar ilmu kebatinan, maka ujian yang terberatnya adalah banyak sekali godaan-godaan yang membuat kita itu goyah ya, goyah kadang-kadang mau mundur gitu ya, apalagi yang sifatnya gampang menyerah atau itu pesimis gitu. Kayaknya ini ilmunya nggak berfungsi nih, ilmunya nggak berefek nih, pokoknya macam-macam ya, belum apa-apa sudah nyerah. Itu berarti sedulur tidak memahami tentang gelem ngelakoni ini sedulur. Jadi kalau sudah menggeluti ilmu kebatinan ya harus dilakoni terus, susah mudah, susah berat dan sebagainya, itu tantangan itu harus kita terjun ya. Tetap kita terjun, tetap kita amalkan dalam ilmu tersebut sedulur. Jangan nanti sedulur mandek di tengah jalan, sudah selesai, nggak akan berhasil. Ya, harus terus ya. Jadi walaupun sampai ibaratnya banyak sekali ya godaan yang menghalangi, ibaratnya kalau dakwah itu, orang-orang yang berdakwah itu pasti tidak akan mulus, pasti banyak rintangan seperti itu. Sama dengan orang yang belajar ilmu juga. Selanjutnya, ojo gemunan, artinya jangan mudah heran atau terpukau, terpesona terhadap keajaiban yang ditimbulkan oleh ilmu tersebut sedulur. Karena bila rasa heran itu timbul atau muncul, maka proses ilmu itu pun akan berhenti. Dampak dari gumun atau heran itu adalah hancurnya konsentrasi. Jadi sedulur, ketika sedulur sudah melaksanakan atau menjalankan ilmu tersebut, nah ketika di perjalanan dalam prakteknya sedulur menemukan keajaiban-keajaiban yang tidak masuk akal ya. Nah, jangan nanti sedulur langsung heran, ajaib, terus bangga gitu ya. Nah, seakan-akan ini saya udah berhasil, berarti saya sudah selesai nih wiridnya, belajarnya ya. Jadi timbullah nanti rasa puas diri. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi harus tetap ini sebagai pemacu ya, penguat bahwa atau penyemangat kita bahwa dengan keajaiban ini maka kita harus tetap tawadu, tetap rendah hati, karena semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan cepat berpuas diri, harus tetap tingkatkan terus belajarnya, kalau bisa lebih semangat seperti itu. Jadi makanya kalau kita lihat orang-orang yang bisa ini bisa itu nggak aneh ya, nggak aneh ya. Jangan heran, jangan gampang aneh, itu nggak aneh ya. Kenapa? Karena ya jika Allah menghendaki bisa saja. Maka orang-orang yang sudah paham dengan ilmu, dia tidak akan cepat heran. Ini kok bisa ini, bisa ini, ya biasa saja. Kan namanya juga kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang tidak mungkin seperti itu dulu. Bila terapan ilmu batiniah itu telah dipahami benar, maka sudah saatnya untuk memulai dengan bermodalkan ketekunan dan sabar. Maka ilmu itu akan
berhasil dipelajari. Renungkan dengan kesungguhan hati untuk merenungi tuntunan ilmu itu. Pada titik jenuh, maka akan terbukalah keberadaannya. Seperti itu sedulur ya. Untuk masalah ilmu teori atau cara memahami ya, cara belajar ilmu atau memahami ilmu belajar ilmu kebatinan ini supaya berhasil. Semoga sedulur bisa paham ya dan bisa dimengerti lah ya apa yang sudah saya sampaikan ini ya. Dan terus sedulur tingkatkan belajarnya, tingkatkan keyakinannya, kemantapannya dan semangatnya. Karena setelah memahami 4 faktor ilmu ini, nanti setelah ini akan ada lanjutannya, yaitu tentang faktor-faktor yang membuat kita gagal belajar ilmu gaib. Jadi ikuti terus perkembangan YouTube Dimas Ali Satria ya, tentang ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu kebatinan di channel Dimas Ali Satria tentunya. Terima kasih, cukup sekian. Kita bersambung ke bagian kedua tentang faktor-faktor yang membuat kita gagal belajar ilmu gaib. Wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.